Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 3122100052. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkah membaca sintopis. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di sini cerita yang saya ambil yaitu cerita Roro Jonggrang dan Kancil dan Harimau. Yang pertama yaitu tahap persiapan membuat bibliografi. Asal cerita yaitu yang pertama Roro Jonggrang dari Jawa Tengah, Indonesia. Sumber cerita berbagai buku cerita rakyat seperti Cerita Rakyat dari Jawa oleh Sudajono Kartodirjo. Yang kedua yaitu Kancil dan Harimau, asal cerita Nusantara. Sumber cerita yaitu berbagai buku cerita rakyat seperti Cerita Kancil oleh R.A. Kosasih. Yang kedua yaitu membaca secara inspeksional. Kedua cerita ini juga menunjukkan bagaimana kebaikan pada akhirnya mengalahkan kejahatan dan pentingnya belajar dari kesalahan orang lain. Yang kedua yaitu tahap membaca. Tahap membaca ada 5, yaitu membaca secara inspeksional bahan yang digunakan seperti pada tahap persiapan untuk menemukan berbagai paling penting. Kedua cerita ini juga menunjukkan bagaimana kebaikan pada akhirnya mengalahkan kejahatan dan pentingnya belajar dari kesalahan orang lain. Yang kedua yaitu membawa penulis menuju masalah dengan mengkonstruksikan terminologi netral dari subjek. Contoh dari penggunaan terminologi netral cerita Roro Jonggrang yaitu Putri Kerajaan Prambanan Roro Jonggrang ditantang oleh Pangeran Kerajaan Pengging Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Sedangkan untuk cerita Kancil dan Harimau yaitu hewan kancil kecil sedang berjalan di hutan ketika bertemu dengan hewan besar, harimau. Harimau yang lapar ingin memakan kancil, tetapi kancil menggunakan kecerdasannya untuk menipu harimau. Yang ketiga yaitu membangun serangkaian proporsi netral untuk semua penulis dengan membuat kerangka pertanyaan untuk masing-masing ide. Untuk legenda Roro Jonggrang yaitu siapa saja karakter utama dalam cerita, apa yang menjadi konflik utama dalam cerita, di mana dan kapan cerita ini terjadi. Sedangkan untuk dongeng Kancil dan Harimau, di mana dan kapan cerita ini terjadi, apa tema utama dalam cerita ini. Yang keempat yaitu mendefinisikan isu atau ide besar maupun kecil dan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing ide. Untuk cerita Roro Jonggrang yaitu bagaimana keinginan Bandung Bondowoso untuk mendapatkan kekuasaan memengaruhi ceritanya. Sedangkan untuk cerita Kancil dan Harimau, bagaimana kecerdasan Kancil membantunya mengalahkan harimau. Yang kelima yaitu menganalisis topik dan memberikan pertanyaan atau ide. Untuk legenda Roro Jonggrang dan dongeng Kancil dan Harimau, bermain petak umpet memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya sama-sama cerita rakyat, sama-sama hewan, kecerdasan, dan pesan moral. Perbedaannya yaitu ada pada tema, setting, struktur cerita, dan tujuan cerita. Untuk unsur intrinsik dan ekstrinsiknya cerita Roro Jonggrang ini yaitu ada tema cinta yang berujung tragedi. Yang kedua, tokoh dan penokohan Roro Jonggrang, putri cantik, sombong, dan keras kepala. Alurnya maju, waktunya zaman dahulu kala, kerajaan Prambanan dan sekitarnya. Gaya bahasanya yaitu seperti personifikasi, metafora, dan hiperbola. Sudut pandang cerita ini dari sudut pandang orang ketiga, yaitu pengamat yang tidak terlibat dalam cerita.
Untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik dongeng Kancil dan Harimau yaitu temanya kecerdasan dan kelicikan kancil yang mengalahkannya dari harimau yang lebih besar dan kuat. Tokoh dan penokohannya yaitu kancil cerdik, licik, pandai menipu. Harimau kuat, sombong, dan mudah marah. Alurnya yaitu campuran, latarnya yaitu tempat pegunungan dan sungai. Waktu tidak diceritakan secara spesifik, suasana cerita di awal menegangkan di tengah dan tragis di akhir. Gaya bahasa yaitu dialog, deskripsi, dan manjas. Sudut pandang orang ketiga, pencerita mengetahui semua informasi tentang tokoh dan cerita. Amanatnya cerita ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menggunakan kecerdasan dan kelicikan untuk kebaikan, dan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Unsur ekstrinsiknya yaitu ada nilai budaya, nilai sosial, nilai moral. Yang keempat yaitu latar belakang penciptaan, maksud dan tujuan penciptaan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.